Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu M dan saya akan mempresentasikan mengenai penjadwalan CPU. Ya. Baik, materi yang pertama itu definisi penjadwalan CPU. Penjadwalan proses atau penjadwalan CPU adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang sedang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi multiprogramming. Sistem operasi seperti itu memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada satu waktu, dan proses yang dimuat tersebut berbagi CPU menggunakan multiplexing waktu. Komponen penjadwalan CPU ada dua komponen. Yang pertama itu untuk aturan penjadwalan atau scheduler queue. Yang pertama ready queue, input dan output queue, dan job queue. Penjadwalan scheduler. Penjadwalan scheduler adalah suatu program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Jenis-jenis komponen scheduler. Penjadwalan jangka pendek menyeleksi proses yang berada di antrian ready. Kemudian penjadwalan jangka menengah, jika ruang memori utama tidak cukup menampung proses, SO akan melakukan swapping, yaitu memindahkan image proses ke memori sekunder seperti disk. Umumnya yang dikorbankan adalah proses yang berstatus blocked atau menunggu event. Jika event sudah selesai, image proses harus dikembalikan ke memori utama. Medium term scheduler bertugas menyeleksi proses yang akan swap out, dan yang akan ke memori utama swap in. Dispatcher, suatu program SO yang berfungsi melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang dipilih oleh short term scheduler, bertugas memindahkan isi register prosesor ke PCB proses yang diinginkan. Kriteria penjadwalan CPU, ya ada 6. Yang pertama CPU utilization, yang kedua throughput, yang ketiga turnaround time, yang keempat waiting time, yang kelima response time, dan yang keenam fairness. Strategi penjadwalan CPU ada 2. Pertama, non-preemptive. Di sini sumber daya tidak dapat diambil dari suatu proses sampai proses tersebut menyelesaikan eksekusi. Peralihan sumber daya terjadi ketika proses yang sedang berjalan berhenti dan berpindah ke keadaan menunggu. Preemptive. Di sini OS mengalokasikan sumber daya ke suatu proses untuk jangka waktu tertentu. Selama alokasi sumber daya, proses berpindah dari status berjalan ke status siap atau dari status menunggu ke status siap. Peralihan ini terjadi karena CPU mungkin memberikan prioritas pada proses lain dan mengganti proses dengan prioritas lebih tinggi dengan proses yang sedang berjalan. Macam-macam algoritma penjadwalan. Macam-macamnya itu ada 4. Yang pertama first come first serve atau dikenal VCVS, FCS. Yang kedua shortest job first, SJF, SGI. Yang ketiga priority scheduling, dan yang terakhir round robin. Penjadwalan algoritma. First come first serve dianggap yang paling sederhana. CFS dianggap yang paling sederhana dari semua algoritma penjadwalan sistem operasi. Algoritma penjadwalan first come first serve menyatakan bahwa proses yang meminta CPU terlebih dahulu dialokasikan. CPU terlebih dahulu akan diimplementasikan dan menggunakan antrian FIFO. Keuntungan dari VCVS adalah mudah diterapkan. Adapun kekurangan dari algoritma ini yaitu VCVS menderita efek konvoy. Waktu tunggu rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya,
dan sangat sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga tidak terlalu efisien. Shortest job first. SGI merupakan proses penjadwalan yang memilih proses tunggu dengan waktu eksekusi terkecil untuk eksekusi berikutnya. Metode penjadwalan ini mungkin bersifat primitif atau tidak, secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu untuk dieksekusi. Keunggulan dari SGI ini adalah karena SGI mengurangi waktu tunggu rata-rata. Ini lebih baik daripada algoritma penjadwalan first come first serve, dan SGI umumnya digunakan untuk penjadwalan jangka panjang. Kekurangan dari SGI ini yaitu salah satu kerugian yang dimiliki SGI adalah kelaparan dan seringkali menjadi rumit untuk memprediksi panjang permintaan CPU yang akan datang. Ketiga, priority scheduling. Algoritma penjadwalan CPU prioritas primitif merupakan metode preemptif dari algoritma penjadwalan CPU yang bekerja berdasarkan prioritas suatu proses. Pada algoritma ini, editor menetapkan fungsi-fungsinya menjadi sama pentingnya. Artinya, proses yang paling penting harus diselesaikan terlebih dahulu. Kelebihan dari algoritma ini yaitu waktu tunggu rata-rata kurang dari FCFS dan kurang rumit. Adapun kekurangannya yaitu masalah di mana suatu proses harus menunggu lebih lama untuk dijadwalkan ke dalam CPU. Kondisi ini disebut dengan masalah starvation. Dan yang terakhir, round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU di mana setiap proses secara siklus diberi slot waktu yang tetap. Keunggulan dari algoritma ini yaitu round robin tampaknya adil karena setiap proses mendapat bagian CPU yang sama dan proses yang baru dibuat ditambahkan ke akhir antrian. Adapun kekurangannya yaitu penggunaan sumber daya yang tidak efisien, efek starvation pada proses prioritas rendah, dan waktu respon yang tidak konsisten. Kesimpulan, setelah mempelajari berbagai algoritma penjadwalan CPU, kita dapat menyimpulkan bahwa tiap algoritma memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dalam situasi tertentu, algoritma tertentu mungkin lebih efektif dibandingkan yang lain, tergantung pada kebutuhan spesifik. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan masing-masing algoritma dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam penjadwalan CPU untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.